Di antara begitu banyak suara yang lewat, ada satu yang berhenti tepat di hadapanmu karena hatimu sudah siap menerima apa yang tidak bisa dijelaskan oleh kebetulan. Kamu mungkin membuka hari ini seperti biasa, dengan ponsel di tangan, secangkir kopi di meja, dan kepala yang masih penuh urusan yang belum selesai. Namun di dalam dada ada sesuatu yang diam, lalu menjadi waspada, seolah ruangan itu sendiri sedang menunggu. Itu bukan rasa ingin tahu yang kosong. Itu adalah pengenalan yang dalam, seperti jiwa tahu bahwa ada pesan yang tidak datang untuk menghibur permukaanmu, tetapi untuk menyentuh akar yang selama ini tersembunyi. Bayangkan kamu duduk di kamar yang lampunya belum sepenuhnya terang, dan layar kecil di tanganmu memantulkan wajahmu yang lelah, tetapi tetap mencari. Bunyi kipas, pintu yang tertutup rapat, dan langkah orang lain di luar rumah terasa jauh, sementara satu kalimat di dalam hati justru semakin dekat. Tubuhmu mungkin tidak langsung tenang karena bahumu masih menahan beban yang sudah lama kamu bawa tanpa nama. Nafasmu bisa saja menjadi pendek saat kamu membaca lagi dan lagi, bukan karena kata-katanya rumit, tetapi karena ada sesuatu yang mengenalmu. Di momen seperti itu, yang terjadi bukan sekadar konsumsi informasi. Yang terjadi adalah pertemuan. Kamu tidak sedang melewati pesan ini dengan mata saja. Kamu melewatinya dengan bagian dirimu yang paling jujur, bagian yang sering diam saat semua orang mengira kamu baik-baik saja. Ada kalanya tenggorokanmu terasa sempit ketika kebenaran mendekat, karena yang benar selalu meminta respons, bukan hanya persetujuan. Di luar, orang bisa melihat rutinitasmu tetap rapi, tetapi di dalam ada pertanyaan yang belum sempat kamu ucapkan. Mengapa ini terasa seperti ditujukan langsung kepadaku? Mengapa aku tidak bisa mengabaikannya seperti pesan lain yang lewat begitu saja? Pertanyaan itu sendiri sudah menjadi tanda bahwa sesuatu sedang dibuka. Ini adalah pola yang halus dan sering kali baru terlihat setelah kamu Perhatian, kamu harus bersiap. Sekarang, saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. menoleh ke belakang. Kamu pernah mengalami saat-saat ketika pintu tertentu tertutup, sementara kamu terus mengira itu adalah penolakan biasa. Namun kemudian kamu sadar bahwa penutupan itu mencegahmu masuk terlalu cepat ke tempat yang belum sanggup kamu tanggung. Di meja makan, di dalam mobil, atau ketika menatap langit-langit kamar sebelum tidur, kamu pernah merasa ada jeda yang menekan dan sekaligus melindungi. Disitulah maknanya mulai bergeser. Bukan semua penundaan adalah kehilangan. Bukan semua diam adalah kosong. Ada momen ketika kamu mengira hidup sedang menahanmu tanpa alasan, padahal yang sebenarnya terjadi adalah penjagaan yang tidak kamu lihat. Seperti orang yang berdiri di jendela saat hujan turun, kamu hanya melihat air di kaca, tetapi tidak melihat jalan yang sedang diselamatkan dari langkah tergesa. Begitu pula dengan hatimu yang sering ingin jawaban cepat,
ingin kepastian instan, ingin tanda besar yang mudah dibaca. Namun pesan seperti ini datang justru untuk menenangkan dorongan itu dan mengarahkanmu pada pendengaran yang lebih dalam. Yang dipanggil bukan hanya emosimu, yang dipanggil adalah kebijaksanaanmu yang lama tertidur. Kamu mungkin ingat bagaimana tanganmu bergerak tanpa sadar saat memegang ponsel terlalu lama, menggulir layar, lalu berhenti pada satu kalimat yang terasa lebih berat daripada yang lain. Di rumah, di kantor, atau di halte saat menunggu kendaraan, tubuhmu menangkap sinyal yang sulit dijelaskan, dada mengencang, mata melambat, pikiran tidak lagi mau lompat ke topik berikutnya. Itulah tanda bahwa sesuatu tidak lagi bisa dianggap biasa. Bukan karena hidupmu sedang dramatis, tetapi karena rohmu mengenali penyesuaian yang sedang dimulai. Dan ketika penyesuaian dimulai, kebisingan lama kehilangan kuasanya. Kamu telah melewati banyak suara, banyak ajakan, banyak penilaian, dan banyak dugaan tentang siapa dirimu seharusnya. Tetapi yang sampai ke kamu hari ini tidak datang dengan cara yang kasar. Ia datang dengan cara yang sabar, seperti seseorang yang berdiri di ambang pintu sambil menunggu kamu siap membuka. Dalam pengertian yang lembut, ini bisa jadi momen pengukuhan, bukan kebetulan. Namun pengukuhan selalu menuntut kejujuran, dan kejujuran tidak selalu nyaman. Yang lama ingin kamu tetap menjelaskan semuanya dengan logika. Yang baru sedang mengajakmu mengenali bahwa ada penyelenggaraan yang lebih dalam daripada penjelasanmu sendiri. Perhatikan bagaimana sebuah hari bisa berubah hanya karena satu kalimat membuatmu berhenti sejenak di dapur, di ruang tamu, atau di kursi kerja yang sudah terlalu sering menerima tubuhmu yang lelah. Kamu menaruh gelas, menghela napas, dan tiba-tiba sadar bahwa kamu tidak lagi sama seperti kemarin. Ada beban yang mulai terangkat, tetapi ada juga tanggung jawab baru yang belum kamu kenal. Itulah sebabnya pesan ini terasa serius, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menata ulang arah. Jika kamu menolak apa yang sedang dibuka, kamu akan kembali ke kebiasaan lama yang membuat jiwamu sempit. Jika kamu menerima, kamu akan melihat bahwa ketepatan sering datang dengan tenang. Jika semua ini mulai menyentuhmu, tuliskan, "Aku melihat ini." Katakan itu di komentar dengan tenang, bukan sebagai pertunjukan, tetapi sebagai tanda bahwa kamu tidak menutup pintu pada pemahaman yang sedang datang. Lalu kembali kepadaku, karena yang sedang dibangun bukan sekadar reaksi, melainkan pengenalan yang lebih utuh. Ada kalimat yang baru menjadi terang ketika diucapkan dengan sederhana. Ada momen ketika pengakuan kecil membuka ruang bagi peneguhan yang besar. Dan disinilah kamu diajak berhenti melawan arus yang sebenarnya membawa kamu pulang. Kamu tidak perlu memaksa makna datang dengan keras, karena makna yang sejati biasanya hadir seperti cahaya pagi yang merayap lewat tirai. Di kamar yang masih setengah gelap, kamu mungkin merasa seakan-akan sesuatu sedang menatapmu dari dalam, bukan dari luar. Sensasinya tidak selalu emosional, kadang ia berupa diam yang terlalu jernih untuk diabaikan. Ada semacam ketenangan yang bukan hasil kontrol, melainkan hasil penyerahan yang pelan. Di titik itu, kamu mulai memahami bahwa yang berhenti di hadapanmu bukan sekadar pesan, melainkan undangan untuk melihat hidupmu dengan mata yang berbeda. Perjalananmu selama ini mungkin terasa seperti berjalan di lorong panjang dengan pintu-pintu yang tidak semua terbuka. Kamu pernah berdiri di depan pintu yang seolah-olah menjanjikan banyak hal, tetapi langkahmu tertahan tanpa alasan yang bisa dijelaskan pada orang lain. Sekarang ketika kamu menoleh, kamu bisa melihat bahwa yang tertutup tidak semuanya buruk dan yang tertunda tidak semuanya gagal. Ada ritme ilahi yang bekerja di balik jeda. Ada tangan yang menahanmu bukan untuk mempermalukanmu,
tetapi untuk mempersiapkanmu. Itulah sebabnya hati yang peka tidak hanya bertanya apa yang terjadi, tetapi juga apa yang sedang dijaga. Di kendaraan yang bergerak pelan, di jalanan Volta Redonda, atau di bangku yang kamu duduki saat menunggu sesuatu yang belum juga tiba, kamu bisa merasakan bagaimana ketidakpastian mengendap di bahu. Punggungmu menegang, jari-jarimu gelisah, dan pikiranmu mencoba menebak-nebak arah berikutnya. Namun justru di ruang seperti itulah kamu paling mudah mengenali suara yang lembut dan tidak memaksa. Ia tidak berteriak seperti ketakutanmu. Ia berbicara seperti kebenaran yang sudah lama menunggu giliran. Dan ketika kebenaran akhirnya sampai, ia tidak selalu memecahkan semua pertanyaan, tetapi ia menata ulang cara kamu memikulnya. Kamu mungkin bertanya dalam hati, apakah semua ini benar-benar untukmu? Dan pertanyaan itu sendiri adalah bagian dari prosesnya. Banyak orang melewati tanda yang sama tanpa berhenti, tetapi kamu berhenti karena ada tempat dalam dirimu yang masih hidup dan belum menyerah pada kebiasaan pura-pura. Itu tidak berarti kamu lebih baik dari siapapun. Itu berarti ada kepekaan yang sedang dipulihkan. Kepekaan itu bisa jadi sedang menuntunmu kembali pada doa yang lebih jujur, pada keheningan yang lebih bersih, dan pada pengenalan yang tidak dibangun dari tekanan. Yang lama menuntut pembuktian, yang baru mengundang pendengaran. Pada titik tertentu, kamu mulai menyadari bahwa bukan hanya jalan hidupmu yang sedang disorot, tetapi juga cara kamu menafsirkan penundaan, kegagalan, dan pintu yang tertutup. Kamu pernah menyebutnya nasib buruk, padahal sekarang terlihat seperti perlindungan yang terlambat kamu pahami. Kamu pernah menyebutnya kehilangan, padahal ternyata ada hal-hal yang tidak diberikan karena kamu belum siap menanggung beratnya. Ada hikmat yang tidak langsung enak dirasakan, tetapi kemudian terbukti menyelamatkan banyak hal yang tidak kamu lihat. Itulah sebabnya pesan ini tidak datang untuk memanjakanmu. Ia datang untuk menegakkanmu. Coba ingat bagaimana tubuhmu bereaksi saat sebuah kabar penting tiba lewat layar kecil di tanganmu. Kadang kamu langsung duduk lebih tegak, kadang napasmu tertahan, kadang matamu tetap pada satu titik lebih lama dari biasanya. Respons itu tidak palsu. Tubuhmu sering tahu lebih cepat daripada penjelasanmu, dan saat tubuh bereaksi, batinmu sedang diberi kesempatan untuk berhenti berlari. Kamu tidak sedang dipaksa percaya secara buta. Kamu sedang diajak menyadari bahwa ada pola yang terus datang, berulang dengan lembut, sampai akhirnya kamu tidak bisa lagi menyebutnya kebetulan. Ada banyak suara yang ingin membentuk kamu, rasa takut, perbandingan, dorongan untuk membuktikan diri, dan keinginan untuk segera melihat hasil. Tetapi pesan yang benar tidak menambah kebisingan. Ia menajamkan pendengaranmu. Seperti seseorang yang mematikan televisi agar kamu bisa mendengar percakapan di ruang sebelah, begitulah cara kebenaran bekerja di dalam batin. Ia mengurangi gangguan agar kamu tidak salah menangkap arah. Dan ketika gangguan berkurang, kamu mulai melihat bahwa yang selama ini kamu kira lambat mungkin justru sedang disusun dengan presisi. Kini perhatikan satu hal yang jarang diucapkan. Tidak semua pintu yang tertutup di depanmu tertutup selamanya, dan tidak semua yang terbuka pantas kamu masuki segera. Ada musim ketika menunggu adalah bentuk pengetahuan. Ada musim ketika diam adalah bentuk perlindungan. Kamu mungkin merasa kalah saat tidak bisa memaksakan apa yang kamu mau. Tetapi ada kemenangan yang hanya lahir ketika kamu berhenti memaksa. Itulah titik di mana jiwamu mulai berumur lebih dalam. Bukan karena semua mudah, melainkan karena kamu belajar membedakan antara dorongan dan tuntunan. Dalam beberapa hari, atau mungkin sejak lama, kamu sudah membawa satu pertanyaan yang tidak banyak orang lihat.
Kamu ingin tahu mengapa hatimu begitu terganggu oleh hal-hal yang bagi orang lain terlihat biasa. Kamu ingin tahu mengapa satu kalimat bisa mengejar kamu lebih lama daripada 1000 penjelasan. Jawabannya bisa jadi sederhana sekaligus dalam. Kamu sedang dipanggil untuk mendengar lebih dari yang terlihat. Itu menuntut keheningan, itu menuntut keberanian untuk tidak selalu segera memberi nama pada semua hal. Dan keberanian seperti itu lahir ketika kamu berhenti menuntut dunia untuk bergerak secepat ketakutanmu. Sekarang aku ingin kamu menuliskan "Esto pronto". Tulis tepat begitu dalam bahasa yang sama sebagai tanda bahwa kamu bersedia masuk ke makna yang sedang dibuka. Lalu kembali kepadaku, karena yang berikutnya tidak berjalan di permukaan lagi. Ada kedalaman yang menunggu, dan kedalaman selalu meminta ketenangan yang lebih besar. Saat kamu menulisnya, kamu tidak sedang membuat pernyataan untuk orang lain. Kamu sedang mengarahkan dirimu sendiri menuju kesediaan. Itu kecil di mata dunia, tetapi besar di dalam roh. Bayangkan sebuah lorong sempit di rumah yang lampunya redup dengan dinding yang menyimpan bayangan panjang dari orang yang lewat. Kamu berjalan melewatinya tanpa banyak suara, tetapi setiap langkah terdengar jelas bagi hatimu. Begitulah fase ini bekerja. Tidak banyak sorak, tidak banyak penjelasan, tetapi banyak penataan di dalam. Kalau kamu mendengarkan dengan hati yang jernih, kamu akan menyadari bahwa bukan kekacauan yang mendominasi, melainkan penyaringan. Dan penyaringan kadang terasa seperti kehilangan sebelum akhirnya terasa seperti pembebasan. Kamu mungkin sedang belajar bahwa tidak semua yang membuatmu sibuk membuatmu bertumbuh. Tidak semua yang membuatmu takut membuatmu jatuh. Tidak semua yang menahanmu adalah musuh. Ada bentuk-bentuk penahanan yang justru menunggu waktu yang tepat agar kamu tidak patah di tempat yang salah. Itu sebabnya pesan ini datang dengan kelembutan yang tegas. Ia mengingatkan kamu bahwa arah yang benar seringkali terasa sederhana, sementara kebisingan palsu justru membuat segalanya tampak mendesak. Yang benar memanggilmu dengan tenang. Yang palsu mendorongmu dengan panik. Kamu telah menghabiskan cukup banyak energi untuk membaca tanda-tanda orang lain, suasana orang lain, dan ekspektasi orang lain. Sekarang perhatian itu dipindahkan kembali ke dalam. Di sana ada ruang yang lama tidak diberi nama, ruang yang menyimpan lelah, harap, dan janji yang belum selesai. Saat kamu masuk ke sana, kamu mungkin menangis tanpa alasan yang jelas atau justru diam lebih lama dari biasanya. Keduanya sah, karena tubuh sering menjadi tempat pertama di mana hati akhirnya jujur. Dan kejujuran semacam itu membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh kesibukan. Ada suatu jenis pengenalan yang tidak datang dari logika, melainkan dari resonansi. Seperti bunyi nada yang tepat membuat kaca bergetar, demikian juga pesan ini menyentuh bagian dirimu yang paling selaras dengan kebenaran. Kamu tidak perlu menjelaskan semuanya kepada siapapun sekarang. Kamu hanya perlu mengakui bahwa ada sesuatu sedang bergerak di bawah permukaan. Ada pemurnian yang berjalan. Ada cara lama yang mulai kehilangan pegangan. Dan apa yang dulu terasa seperti penundaan kini bisa jadi terlihat sebagai proses penjagaan yang sangat spesifik. Kamu mungkin pernah berpikir bahwa jika sesuatu benar-benar untukmu, semuanya akan terasa mulus sejak awal. Tetapi hidup rohani jarang bekerja seperti itu. Seringkali yang benar justru datang dengan gesekan, karena ia harus menggeser lapisan lama yang sudah lama menempel. Seperti debu di bingkai jendela yang baru terlihat saat cahaya masuk dari samping. Demikian juga dengan hal-hal yang perlu dibersihkan dari dalam. Terkadang kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dibersihkan. Dan pembersihan selalu terasa lebih keras pada awalnya daripada hasil akhirnya. Saat kamu duduk sendiri di malam hari, mungkin dengan lampu yang hanya menyisakan lingkaran kecil di meja,
kamu mulai mendengar suara batin yang selama ini kalah oleh keramaian. Suara itu tidak memaksa, tetapi ia jernih. Ia tidak mengancam, tetapi ia mengarah. Ia mengingatkan kamu bahwa ada perjalanan yang tidak bisa ditempuh dengan terburu-buru, karena yang sedang dibentuk bukan hanya keputusanmu, melainkan kedewasaanmu. Dan kedewasaan rohani sering muncul ketika kamu berhenti menganggap semua keterlambatan sebagai penolakan. Kamu semakin dekat dengan inti pesan ini, dan inti itu sederhana. Kamu tidak salah karena merasa terhenti di titik tertentu. Kamu tidak salah karena satu pesan ini terasa berbeda. Kamu tidak salah karena ada sesuatu dalam dirimu yang berkata, "Ini untukku." Terkadang jiwa mengenali panggilan lebih cepat daripada pikiran. Itulah sebabnya kamu tidak perlu malu atas kepekaanmu. Kepekaan bukan kelemahan bila dipakai dengan bijak. Kepekaan adalah pintu yang harus dijaga agar tidak dibanjiri kebisingan. Di titik ini, banyak orang akan tergoda untuk kembali pada penjelasan yang aman. Tetapi kamu dipanggil untuk melangkah sedikit lebih jauh. Kamu mulai melihat bahwa hidupmu bukan kumpulan kebetulan yang terpisah, melainkan rangkaian pengarahan yang saling terhubung. Ada alasan mengapa satu hal tertutup dan hal lain dipertahankan. Ada alasan mengapa kamu tidak dibiarkan cepat puas. Ada alasan mengapa pesan ini berhenti di hadapanmu, bukan hanya lewat. Dan alasan itu bukan untuk membesarkan ego, melainkan untuk mengarahkan langkahmu. Sekarang angkat kepalamu sejenak dan dengarkan dengan jujur. Kamu sudah terlalu lama membiarkan suara luar menentukan nilai dari dalam. Kamu menimbang dirimu melalui pendapat, hasil, dan perbandingan, lalu merasa kecil ketika hasil tidak segera terlihat. Tetapi yang sedang ditata di dalammu tidak bisa diukur hanya oleh tampilan luar. Kamu sedang dibawa ke tempat di mana motifmu dimurnikan, ketakutanmu dipetakan, dan harapanmu dibebaskan dari kepalsuan. Itu bukan proses yang dangkal. Itu adalah pekerjaan yang dalam. Itulah sebabnya aku ingin kamu menuliskan satu kalimat lagi, tepat seperti ini, Eu vejo iso. Tulis di komentar sebagai pengakuan bahwa kamu melihat lebih dari permukaan. Lalu kembali kepadaku, karena setelah pengenalan datang peneguhan, dan setelah peneguhan datang penempatan. Ada urutan yang tidak boleh kamu lompat, karena setiap langkah membentuk langkah berikutnya. Saat kamu menulisnya, kamu sedang mengizinkan hati ini untuk tidak lagi menyangkal apa yang sudah jelas. Bayangkan lagi, pesan itu seperti cahaya yang memotong ruangan gelap dan jatuh tepat pada meja kecil, pada kursi, pada botol air, pada buku yang terbuka setengah. Tidak semua benda di ruangan berubah, tetapi semuanya menjadi terlihat dalam hubungan yang benar. Begitulah cara terang bekerja. Ia tidak selalu menghapus semua bayangan, tetapi ia memberi batas yang jelas antara apa yang nyata dan apa yang menipu. Kamu sedang dibantu untuk melihat dengan batas itu. Dan saat batas itu muncul, kebingungan kehilangan sebagian kuasanya. Kamu mungkin menyadari bahwa ada nama lama yang dulu kamu pakai untuk dirimu sendiri, nama yang dibentuk oleh kegagalan, penolakan, atau rasa tidak cukup. Hari ini nama itu mulai longgar. Bukan karena kamu tiba-tiba sempurna, melainkan karena kamu mulai melihat diri sendiri di bawah terang yang berbeda. Penilaian lama tidak lagi memegang otoritas penuh. Yang menggantinya adalah pengenalan yang lebih murni tentang apa yang sedang tumbuh di dalammu. Dan pertumbuhan yang murni selalu tampak sederhana sebelum ia tampak kuat. Ketika seseorang sedang dibentuk, seringkali ia merasa sendirian meskipun tidak benar-benar ditinggalkan. Ruangan mungkin tetap sama, orang di sekitar mungkin tetap sibuk dengan urusan mereka, tetapi hatimu bergerak ke kedalaman yang tidak semua orang pahami. Di situ kamu belajar menguatkan diri tanpa menyembunyikan kelembutanmu.
kamu belajar membedakan antara kesepian dan pematangan. Kamu belajar bahwa diam bisa menjadi ruang latihan, bukan ruang hukuman. Dan latihan itu sedang menghasilkan keteguhan yang tidak mudah goyah. Ada hal-hal yang hanya bisa dipulihkan ketika kamu berhenti bersaing dengan proses orang lain. Kamu tidak datang ke jalan ini untuk meniru tempo siapapun. Kamu datang untuk mendengar arahmu sendiri. Karena itu, ketika pesan ini berhenti di hadapanmu, ia juga menolak untuk membiarkan kamu terus membandingkan. Perbandingan selalu membuatmu buta terhadap tanda yang sedang bertumbuh di depan mata sendiri. Sementara pengenalan membuatmu rendah hati, tenang, dan lebih siap menanggung kebenaran tanpa panik. Jika kamu perhatikan dengan saksama, ada kekuatan besar dalam kesediaan yang tenang. Bukan kesediaan yang dipaksa, melainkan kesediaan yang lahir saat hati berkata, "Aku tidak mau menolak lagi apa yang sedang jelas." Itulah pintu yang mulai terbuka di dalam dirimu. Dan begitu pintu itu terbuka, kamu mulai melihat bahwa banyak ketakutan lama tidak punya dasar sekuat yang dulu kamu kira. Mereka hidup karena diulang, bukan karena benar. Terang tidak selalu datang sebagai kilat. Seringkali ia datang sebagai ketenangan yang tidak bisa kamu palsukan. Kamu mungkin pernah mengira bahwa tanda yang benar harus selalu spektakuler, tetapi seringkali tanda itu justru sederhana, berulang dan sangat personal. Ia muncul di sela-sela hari kerja, di ujung doa yang pendek, di jeda antara satu napas dan napas berikutnya. Ia tidak memaksa perhatianmu, tetapi ia kembali lagi sampai hatimu tidak bisa lagi berkata bahwa itu kebetulan. Dan di saat seperti itu, kebijaksanaan baru mulai tumbuh. Kamu tidak lagi mengejar sensasi. Kamu mengejar kebenaran yang bisa kamu hidupi. Sekarang ada satu hal yang perlu kamu lihat dengan sangat jujur. Ketika pesan berhenti di hadapanmu, ia juga menguji apakah kamu akan tetap terbuka saat hidup tidak memberikan semua jawaban sekaligus. Itu bukan ujian untuk mempermalukanmu, itu adalah ujian untuk memurnikan cara kamu menerima. Banyak hal yang dulu kamu anggap terlambat, ternyata sedang menjaga kamu dari tergesa-gesa. Banyak pintu yang belum dibuka, ternyata menunggu waktu yang lebih aman. Maka berjalanlah dengan tenang. Yang kamu perlukan sekarang bukan kecepatan, melainkan ketepatan. Di tengah semua ini, ada ruang bagi sukacita yang sederhana, bukan sukacita yang berisik. Sukacita karena kamu mulai melihat bahwa hidupmu tidak liar tanpa arah. Sukacita karena yang tersembunyi mulai mendapatkan bentuk. Sukacita karena sesuatu di dalam dirimu mulai pulang ke tempat yang lebih benar. Dan sukacita semacam itu membuat dada lebih lapang, napas lebih dalam, dan langkah lebih ringan. Itulah buah pertama dari pengenalan yang jujur. Bukan semua masalah langsung hilang, tetapi kamu tidak lagi salah menafsirkan dirimu sendiri. Sekarang tuliskan, "Aku terjaga." Tulis dengan mantap sebagai penegasan bahwa kamu tidak lagi berjalan dalam tidur rohani. Lalu kembali kepadaku, karena setelah identitas diucapkan, langkah berikutnya menjadi lebih jelas. Kamu sedang berpindah dari kebingungan menuju kewaspadaan, dan perpindahan itu penting. Kata-kata yang kamu tulis di sini bukan hiasan, melainkan tanda arah. Tanda bahwa kamu memilih sadar di tengah suara yang berusaha menidurkanmu kembali. Bayangkan lampu kecil yang tetap menyala saat malam lebih gelap dari biasanya. Ia tidak mengusir seluruh malam, tetapi ia menandai jalan di mana kamu bisa melangkah tanpa tersandung. Begitulah pesan ini bekerja di dalammu sekarang. Ia tidak menghapus semua pertanyaan, tetapi ia memberi cukup terang untuk langkah berikutnya. Dan langkah berikutnya selalu cukup untuk orang yang bersedia berjalan dengan jujur. Yang dibutuhkan bukan seluruh peta, melainkan kesetiaan pada terang yang sudah kamu terima. Kamu mulai menyadari bahwa ada dua kebiasaan yang harus dipeluk sekarang. Doa yang jujur dan diam yang mendengar. Doa yang jujur
berhenti berpura-pura kuat. Diam yang mendengar berhenti mengisi setiap celah dengan asumsi. Keduanya sederhana, tetapi justru disitulah kuasanya. Saat kamu melakukannya, kamu tidak sedang menunda hidup. Kamu sedang menata ulang pusat hidupmu. Dan pusat yang benar akan mengubah cara kamu merespons semua hal di sekitarmu. Ada juga satu praktik lain yang mulai menjadi penting. Catat apa yang berulang. Bukan untuk terobsesi, melainkan untuk mengenali pola yang membawa arah. Tuliskan, kapan hati terasa berat, kapan ketenangan datang, kapan satu kalimat menempel lebih lama dari biasanya. Dari sana kamu belajar membedakan antara suara sesaat dan pola yang konsisten. Itu menolongmu agar tidak mudah terseret oleh perasaan yang berubah-ubah. Karena pesan yang benar biasanya meninggalkan jejak yang rapi, bukan kekacauan yang membingungkan. Pada saat yang sama, kamu perlu melepaskan kebiasaan memberi terlalu banyak kuasa pada keraguan yang tidak punya dasar. Keraguan bisa bermanfaat bila ia jujur, tetapi ia menjadi penguras ketika ia hanya mengulang rasa takut lama. Kamu tidak harus percaya pada setiap ketakutan yang lewat di kepala. Kamu boleh menahan diri, menimbang, dan menunggu sampai yang benar menjadi lebih jelas. Ketenangan bukan penyangkalan. Ketenangan adalah cara menjaga hati agar tidak dikuasai oleh suara yang paling keras. Kamu mungkin juga merasakan bahwa ada orang-orang yang tidak mengerti mengapa pesan ini begitu penting bagimu. Itu wajar. Tidak semua orang ditugaskan untuk melihat apa yang kamu lihat pada waktu yang sama. Karena itu, jangan sibuk menjelaskan kepada semua orang. Simpanlah yang berharga dengan bijaksana. Ada hal-hal yang hanya tumbuh ketika dijaga, bukan dipamerkan. Dan ada pengertian yang justru layu ketika terlalu cepat dibagikan kepada ruang yang salah. Namun kamu tidak dipanggil untuk menutup diri sepenuhnya. Kamu dipanggil untuk menjadi lebih peka, bukan lebih keras. Lebih sadar, bukan lebih curiga. Lebih teratur di dalam, bukan lebih kacau oleh reaksi orang lain. Disitulah kedewasaan mulai tampak. Ia tidak mencari panggung, ia memilih keteguhan. Dan keteguhan itu perlahan mengubah cara kamu berdiri, cara kamu berbicara, cara kamu menunggu, bahkan cara kamu diam. Sekarang, aku ingin kamu menuliskan sesuatu untuk orang yang langsung terlintas di hatimu. Bagikan ini. Tulis dengan sederhana sebagai tanda bahwa ada seseorang yang mungkin juga perlu mendengar pesan yang sama. Lalu kembali kepadaku. Karena pesan seperti ini sering bekerja lebih jauh dari satu hati. Kadang satu langkah kecilmu menjadi pintu bagi orang lain untuk berhenti sejenak dan mendengar. Itu bukan beban, itu bagian dari limpahan yang sedang kamu terima. Bayangkan lagi satu ruangan yang sama, tetapi kini dengan jendela sedikit lebih terbuka dan udara yang bergerak pelan masuk ke dalamnya. Tidak ada ledakan besar, hanya perubahan halus yang membuat napas terasa lebih ringan. Begitulah cara pengertian yang benar masuk ke hidupmu. Ia menggeser udara di dalam batinmu. Ia membuat yang sempit menjadi lebih lapang. Ia tidak memaksa, tetapi ia membuktikan dirinya melalui damai yang perlahan menetap. Kamu mungkin akan kembali melihat beberapa hal dari masa lalu dan menyadari bahwa yang dulu terasa kacau ternyata menyimpan urutan. Yang dulu terasa terlambat ternyata menyelamatkan banyak hal. Yang dulu terasa seperti penolakan ternyata memindahkanmu dari tempat yang tidak siap menampungmu. Itulah sebabnya kamu tidak perlu memanggil masa lalu sebagai musuh. Ia adalah bagian dari jalan yang membentukmu. Dan pembentukan yang benar selalu meninggalkan hoax. Perhatian, kamu harus bersiap. Sekarang, saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu.
jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.